Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa rahimakum. Ibu, bapak, hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Al-Muhajirin Jalan Wijaya Kusuma yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, dan yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Semua nikmat tersebut hendaknya kita syukuri. Dan pada pagi hari ini kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita duduk di majelis ilmu. Yang mudah-mudahan majelis ilmu ini menjadi bagian dari amal kita yang bisa memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini atas permintaan pengurus masjid, kita akan bahas tentang bagaimana dahsyatnya peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini satu peristiwa yang akal manusia sulit untuk menalarnya, menjangkaunya, tapi ketika mereka beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kita imani tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi ini bagian dari keimanan, bagian dari akidah. Karena orang yang tidak percaya kepada peristiwa Isra dan Mi'raj itu akan mengeluarkan dia dari millah Islam.
Karena peristiwa Isra dan Mi'raj ini merupakan bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nas yang qat'i, yang pasti, baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Latar belakang sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di-Isra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada peristiwa yang dikenal dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Jadi latar belakang sebelum peristiwa Isra Mi'raj ini, Rasulullah menghadapi yang namanya Amul Huzni, tahun kesedihan. Kenapa disebut Amul Huzni? Al-Huzn itu sedih. Am itu artinya apa? Tahun. Karena ada dua orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW itu meninggal. Yang pertama adalah istrinya yang bernama Khadijah binti Khuwailid itu meninggal. Istrinya dari awal Rasulullah berdakwah sebelum orang beriman, maka Khadijah ini Ummul Mukminin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum orang-orang percaya kepada Rasulullah SAW tentang iman dan Islam, maka Khadijah yang pertama sekali. Sebelum orang-orang mendonasikan dananya, hartanya untuk berdakwah, maka Khadijah yang pertama sekali. Saat Rasulullah SAW sedih melihat umatnya, maka Khadijah lah yang menghiburnya. Saat Rasulullah SAW kebingungan ketika mendapatkan wahyu yang pertama berupa surat Al-Alaq, maka Khadijah lah yang apa? Menghiburnya. Jadi begitu banyaknya jasa Khadijah, ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Dan dari Khadijah inilah maka Rasulullah SAW memiliki anak. Jadi dari Khadijah inilah apa? Rasulullah SAW memiliki apa? Anak. Dari sini Rasulullah SAW sangat sedih, sangat berduka atas kematian istrinya. Dan saat Khadijah masih hidup, Rasulullah tidak nikah. Jadi Rasulullah SAW pada saat Khadijah masih hidup tidak menikah kecuali istrinya cuma apa? Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian yang kedua adalah Abu Thalib, pamannya, meninggal. Saat dimana orang-orang kafir menyakiti Rasulullah SAW, orang-orang kafir Quraisy, para pembesar kafir Quraisy menyakiti Rasulullah SAW, ingin membunuh Rasulullah SAW, maka pamannya inilah yang melindunginya. Dan Rasulullah SAW dari kecil beliau dipelihara oleh pamannya dari kecil. Setelah kakeknya meninggal, maka Rasulullah SAW dipelihara oleh pamannya yang bernama Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Kenapa pamannya Abu Thalib? Karena Abu Thalib ini merupakan saudara dari bapaknya yang namanya Abdullah. Jadi Rasulullah SAW itu nama bapaknya siapa? Abdullah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manab bin Qusay bin Kilab, terus sampai kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kenapa harus Abdul Muttalib? Padahal kan anaknya Abdul Muttalib, kakeknya itu banyak. Karena Abdul Muttalib ini merupakan satu ibu dengan bapaknya yang namanya Abdullah. Jadi Abdul Muttalib itu punya istri banyak. Dan yang menjadi satu ibu itu Abu Thalib dengan Abdullah. Abu Thalib Abu Thalib dengan Abdullah. Abu Thalib ini punya anak banyak juga. Tapi Rasulullah SAW sangat disayang. Di antara anak ini Rasulullah yang sangat sayang. Kenapa? Karena Rasulullah SAW memiliki akhlak yang sangat tinggi. Jadi Rasulullah apa? Akhlak yang sangat tinggi. Dan Abu Thalib tahu kalau Rasulullah apa? Memiliki ciri-ciri kenabian. Apalagi setelah bertemu dengan
Buhairah, salah seorang pendeta ahlul kitab dari kalangan Nasara. Nah, dua orang inilah yang sangat dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah sangat berduka karena ditinggalkan oleh orang-orang yang sangat dia cintai, orang-orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala hibur Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini salah satunya. Walaupun bukanlah peristiwa Isra dan Mi'raj itu bukanlah peristiwa yang hanya sekedar menghibur Rasulullah SAW, tapi memang ini adalah bagian dari ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalilnya mana bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Isra dan dimirajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Dalilnya dari ayat Al-Quran di surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanalladzi, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan tentang ayat Al-Quran yang berkenaan dengan Isra. Ini Isra. Kalau Mi'raj itu di surat An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Jamaah sekalian, Isra itu artinya berjalan. Kalau orang berjalan mundur apa maju? Hah? Orang berjalan maju ya, bukan mundur. Kalau mundur namanya apa? Ya mundur, undur-undur. Mi'raj artinya naik. Kalau naik itu meningkat apa turun? Meningkat, naik. Nah, ini juga isyarat bagi umat Islam. Jadi kehidupan umat Islam itu hendaknya maju ke depan dan naik, meningkat. Jadi umat Islam itu hendaknya hidupnya apa? Maju dan meningkat. Jangan mundur ke belakang. Jangan apa? Jatuh, tapi apa? Naik, meningkat. Isra artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala perjalankan. Jadi Rasulullah SAW bukan jalan sendiri, tapi diperjalankan. Asra yusri. Kalau sara berjalan, ada malam hari. Tapi kalau asra diperjalankan. Mi'raj dari kata-kata araja yang artinya apa? Naik. Maka peristiwa itu dikenal dengan Isra dan Mi'raj. Dan peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat dahsyat, yang akal manusia tidak mudah untuk menjangkaunya, tapi wajib untuk mengimaninya. Dan peristiwa ini tidak pernah dialami oleh nabi-nabi sebelumnya. Tentang peristiwa Isra dan apa? Mi'raj. Karena peristiwa ini sangat dahsyat, maka ayat ini dimulai dengan kalimat tasbih. Subhanallah. Ini kalimat tasbih itu subhanallah. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang sangat dahsyat itu kita membaca subhanallah, maha suci Allah. Subhanalladzi, maha suci Allah yang alladzi asra bi'abdihi, yang telah memperjalankan bi'abdihi, hambanya. Kata-kata abdul bi'abdihi di sini adalah maksudnya Nabi Muhammad SAW. Nabi kita disebut dengan bi'abdihi, dengan hambanya. Allah SWT perjalankan hambanya. Karena Nabi Muhammad adalah satu-satunya manusia yang paling menghambakan diri, maka disebut dengan abdun. Jadi dalam ayat Al-Quran, nama Muhammadun itu cuma disebut 3 kali, nama Ahmad 2 kali. Untuk menandakan bahwa
Nabi yang terakhir itu namanya Muhammad atau Ahmad. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu tidak menyebut namanya. Tapi yang disebut dengan gelarnya. Ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasulu. Lailan. Kapan Allah Subhanahu wa taala perjalankan hambanya, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailan, pada malam hari. Yang dimaksud dengan pada malam hari ini adalah lailan fi junhil lail, pada sebagian malam, enggak sepanjang malam tapi sebagian malam. Padahal peristiwanya apa? Isra dan Mi'raj. Jadi ayat ini diawali dengan pengagungan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Tentang bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan hambanya, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW, satu peristiwa yang sangat dahsyat, yaitu peristiwa Isra Mi'raj, yang itu hanya lailan, ay junhil lail, sebagian malam, tidak sepanjang malam. Kalau yang disebut malam itu sebetulnya dalam bahasa, kalau kita sudah masuk maghrib, itu sudah masuk apa? Malam. Akhir dari malam itu adalah ketika sudah masuk waktu subuh. Nah, peristiwa Isra Mi'raj itu bukan sepanjang malam dari maghrib sampai apa subuh, tapi ada sebagian malam. Saat dimana orang-orang sedang tidur nyenyak. Dari mana Allah Subhanahu wa taala perjalankan Nabi kita Nabi Muhammad SAW minal Masjidil Haram, yaitu di Masjidil Haram. Dari Masjidil Haram, di mana Masjidil Haram? Mekah. Ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa? Baitul Maqdis, yaitu di daerah Elia, yang sekarang ini disebut dengan daerah Al-Quds. Ya. Itu namanya daerah Elia itu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, ini juga mengisyaratkan kepada kita bahwa kehidupan umat Islam hendaknya tidak boleh terlepas dari masjid. Karena Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tidak disebutkan dari istrinya yang satu ke istri yang lain, tidak. Atau dari tempat ini, tempat itu. Tapi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Untuk menandakan bahwa masjid itu tempat yang mulia. Dan masjid itu merupakan Baitullah, rumah Allah. Jamaah sekalian, di Masjidil Aqsa inilah para nabi mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam itu banyak yang menjadi nabi dan rasul, dan itu kumpul di Masjidil Aqsa saat peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Katsir, fa ammahum fi mahallatihim wa darihim. Kemudian Nabi kita menjadi imam dalam peristiwa tersebut untuk menandakan betapa Nabi kita walaupun Nabi terakhir, tapi Nabi yang paling mulia di antara Nabi dan Rasul sebelumnya. Bagaimana Rasulullah kok jadi imam? Nabi dan Rasul kan udah meninggal. Ini bagian dari hal yang gaib yang wajib kita imani. Kenapa? Karena memang disampaikan oleh Al-Quran dan juga Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya. Dan ulama tafsir juga menjelaskan di sini. Jamaah sekalian, Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu merupakan anak keturunan dari Nabi Ibrahim. Jadi Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu merupakan anak keturunan dari Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim memiliki anak yaitu Ishak dan Yakub. Dari Ishak ini dari Ishak dan Ismail. Ya, mohon maaf. Anak yang pertamanya itu namanya Ismail, yang akan melahirkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Ismail itu jauh. Jadi Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin, sampai kepada Ma'ad, sampai kepada
Adnan sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam dan sampai kepada Nabi Ibrahim. Jadi banyak generasinya banyak. Sedangkan Nabi Ishak memiliki anak namanya Nabi Yakub. Nabi Ishak itu adiknya Nabi Ismail, tapi dari ibunya yang bernama Sarah. Jadi beda apa? Beda ibu. Dari Nabi Ishak ini melahirkan Nabi Yakub alaihissalam. Dari Nabi Yakub ini melahirkan 12 anak. Dari sinilah disebut anak-anaknya Nabi Yakub dengan Bani Israel. Kenapa? Karena Nabi Yakub itu disebut juga di dalam Al-Quran dengan Israel. Israel. Ya. Ya. Bukan Israel, tapi Israel. Ya. Jadi apa? Kenapa disebut Israel? Il itu disebutkan kata-kata il itu Allah. Isra jadinya abdun, jadi hamba Allah. Dalam bahasa Ibrani itu apa? Israel. Makanya Nabi Yakub disebut apa? Israel, hamba Allah, Abdullah. Anaknya disebut Bani Israel, anak-anaknya Israel, yaitu anaknya Nabi Yakub. Dari sinilah nanti akan melahirkan banyak nabi dan rasul. Termasuk Nabi Musa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, ditutup dengan Nabi Isa alaihissalam itu nabi dari kalangan Bani Israel. Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu nabi dari keturunan Bani Israel. Jadi Nabi dari kalangan Bani Israel itu ditutup dengan Nabi Isa alaihissalam. Jamaah sekalian, nah ketika di Baitul Maqdis, Palestina, yang dikenal dengan apa? Masjidil Aqsa di daerah Al-Quds, disebutkan di sini Ma'danul Anbiya min ladun Ibrahim. Di situ pusatnya para nabi dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman. Kemudian disitulah mereka dikumpulkan semuanya, maka Nabi kita menjadi imam di situ. Jamaah sekalian, ini menunjuki bahwa Nabi kita merupakan al-imamul a'zam, pemimpin yang agung. Jadi Nabi kita itu apa? Walaupun Nabi terakhir, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Muhammad bukanlah bapak dari seorang laki-laki, tapi dia adalah walakin Rasulullah, akan tapi dia adalah seorang utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Kata-kata khatam diartikan penutup. Maka kata-kata khatamallahu ala qulubihim, Allah tutup kunci mati hati orang-orang kafir, dari kata-kata khatama. Berarti khataman nabiyyin, tutup. Tidak ada nabi setelah apa? Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Udah ditutup mati. Nggak ada lagi. Jadi kalau sekarang ini ada orang yang ngaku jadi nabi, maka wajib bagi kita untuk tidak percaya. Bukan wajib percaya, tapi apa? Wajib bagi kita untuk tidak percaya kepada orang yang sekarang ini banyak yang ngaku jadi nabi. Karena banyak orang yang ngaku jadi nabi. Jangankan dia apa? Di zaman Rasulullah SAW, sebagaimana Musailamah Al-Kadzab, di Indonesia aja banyak yang ngaku apa? Jadi nabi, dan herannya laku tuh yang apa? Laku aja ajarannya gitu. Ada aja pengikutnya itu. Jamaah sekalian, yang kedua, Raisul Muqaddam. Nabi kita adalah pemimpin para nabi yang di depan, paling depan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisra dan mi'rajkan nabi kita, alladzi barakna haulah, yang di daerah Masjidil Aqsa kami berkahi di sekitarnya. Keberkahan di sini Allah tumbuh menjadi daerah yang Palestina itu sebetulnya apa? Daerah subur, karena tumbuh-tumbuhan tanaman itu banyak di sana.
keberkahan. Disebutkan oleh apa? Ibnu Katsir, alladzi barakna haulahu ay fiz zuru' was thimar. Yaitu di sekitarnya itu banyak tumbuh-tumbuhan dan tanam-tanaman, karena keberkahan para nabi di situ. Dan Allah berikan keberkahan tanahnya. Apa tujuannya? Di Isra dan Mi'rajkan linuriyahu min ayatina. Agar kami bisa perlihatkan kepada nabi kita, ya, agar kami bisa perlihatkan kepada Muhammad, kata Allah SWT dalam ayat ini, ya, kepada Nabi Muhammad SAW, min ayatina, sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Min litab'id. Kalau kita belajar bahasa Arab, min litab'id artinya apa? Sebagian. Kenapa? Karena banyak banget tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka peristiwa Isra Mi'raj ini apa? Allah perlihatkan, tampakkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW hanya sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya dialah Allah yang maha as-sami, maha mendengar, al-basir, yang maha melihat. Jamaah sekalian, ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang Isra dan Mi'raj dengan berbeda redaksi, tapi di sini memiliki makna yang sama semuanya. Yang intinya bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini Rasulullah SAW menerima kewajiban berupa sholat yang 5 waktu. Yang tadinya 50 waktu menjadi apa? 5 waktu. Dan hadisnya ini banyak sekali gitu. Hadisnya apa? Banyak sekali. Nah, di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya menyampaikan ini dari kitab yang namanya Kitab Tafsir Ibnu Katsir. Dan dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir apa? Banyak menyampaikan tentang hadisnya, hadis-hadis sahih banyak kan. Walaupun nanti ada yang dhaif tapi juga dikasih tahu. Jamaah sekalian, dari Anas radhiyallahu anhu disebutkan, utitu, kata Rasulullah ketika menceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj, utitu bil buraq wa huwa dabbatun abyadu fawqal himar wa dunal baghal. Aku didatangkan satu kendaraan yang namanya buraq. Buraq itu kendaraan yang sangat cepat. Jadi kalau kendaraan yang ada di Indonesia nih, yang ada di dunia yang paling cepat, maka kalah. Ada kendaraan kereta api cepat kan ya di Jepang itu hanya berapa menit sampai, atau KFTI deh yang dari Jakarta Bandung gitu. Itu kalah semuanya dengan buraq. Makanya disebut buraq dari kata-kata al-barq. Barak itu artinya kilat. Maka kendaraannya itu disebut apa? Al-buraq. Itu merupakan dabah, binatang yang putih yang atasnya ada merahnya. Dia bukan al-baghal, tapi seperti apa? Seperti kuda. Tapi juga bukan mukanya seperti muka wanita, karena kan digambarkan ya kadang-kadang ada buruk itu mukanya muka apa? Wanita gitu. Bukan. Itu betul-betul kendaraan, binatang seperti apa? Kuda. Kemudian Rasulullah SAW apa? Menaikinya atas perintah Jibril dan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampailah di sebuah tempat di Baitul Maqdis. Kemudian setelah itu Rasulullah sholat 2 rakaat di Masjid Baitul Maqdis. Kemudian aku keluar, fa'atani Jibril bi'ina'in min khamrin wa ina'in min laban. Kemudian Jibril memberi apa? Aku, kata Rasulullah, satu nampan. Tahu gak nampan ini? Kalau orang Betawi itu kalau makan tuh bareng-bareng di nampan tuh kalau ada acara itu. Main suap-suap, bukan suap-suapan ya, suap sendiri gitu ya. Cuman apa? Makan sambil ngobrol itu namanya nampan ya. Kalau bahasa kita apa? Baki ya. Ya, kalau baki itu buat ini buat bawain tamu pakai apa namanya itu? Buat bawain tamu pakai di situ ada gelasnya. Tapi kalau nampan itu memang buat makan gitu ya. Nah, jadi ketika apa?
Jibril datang dengan membawa nampan yang isinya satu khamar dan yang satu lagi apa? Susu. Jadi Jibril tuh mau ngasih apa Rasulullah apa minum, yang satu khamar, yang satu lagi apa? Susu. Fakhtartul laban, aku pilih susu. Lalu kata Rasulullah, kata Jibril, asabtal fitrah, inti benar. Kenapa? Karena kalau yang dipilih itu apa? Khamar, maka umatmu nanti akan banyak yang pada mabuk, yang pada apa? Play. Habis mabuk nyungsep di comberan ya. Jadi Rasulullah untung memilih apa? Laban, susu. Maka kata Allah, Jibril, asabtal fitrah, benar inti. Nah, ini salah satu peristiwa yang disebutkan di dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian disebutkan lagi Rasulullah menyalurkan dengan summa urijabi ila sama'id dunya. Kemudian aku pun diangkat, dinaikkan, yaitu Mi'raj ke langit dunia. Fastabtaha Jibril. Langit dunia itu langit yang paling apa? Yang paling bawah gitu. Langit dunia itu apa? Langit yang paling bawah. Namanya apa? As-sama'id dunya, yang pertama. Fastabtaha Jibril, lalu Jibril pun minta dibukakan kepada penjaga langit dunia, langit yang pertama. Fakila, maka ditanya oleh penjaga langit dunia, man anta? Siapa engkau? Qala Jibril. Berkata apa? Saya Jibril nih. Ini hadis nih. Jadi hadis ini sahih gitu, bukan hadis main-main, sahih gitu. Kenapa? Disebutkan oleh Ibnu Katsir dan juga riwayatnya sahih gitu. Kemudian wa man ma'aka? Kemudian tanya, siapa bersamamu? Muhammadun. Muhammad. Wa qad ursila ilaihi. Sungguh aku diutus bersama dia. Faputihalana. Kemudian dibukakanlah pintu langit dunia, langit yang pertama. Fa'idzan ana bi Adam, maka tiba-tiba saya melihat Nabi Adam. Jadi di langit dunia itu ada Nabi Adam. Farahaba, kemudian Nabi Adam pun menyambutnya dengan rahaba, marhaban, selamat datang. Wada'a li bi khair, kemudian Nabi Adam mendoakan aku kebaikan. Jadi Nabi Adam mendoakan Rasulullah kebaikan, karena Rasulullah itu merupakan keturunan Nabi Adam. Kita juga keturunan Nabi Adam juga nih. Ada yang kita keturunan selain Nabi Adam? Enggak ada. Jadi jangan sampai kita percaya sama teori apa? Teori Darwin, tahu gak teori Darwin? Bahwa manusia itu dari keturunan apa? Ada yang mau begitu? Saya sih nggak mau ya, Pak. Kita ini keturunan Nabi Adam. Ya. Nabi Adam itu adalah Nabi dan Rasul yang mulia. Jadi kita keturunan bapak kita yang mulia. Jadi ini untuk mematahkan teori Darwin bahwa manusia itu dari keturunan kera. Karena banyaknya apa? Banyaknya perubahan-perubahan, maka jadilah manusia seperti sekarang gitu. Itu kan teori Darwin, tapi alhamdulillah teorinya nggak laku. Kenapa? Karena nggak ada orang mau disebut keturunan apa? Kera kan itu. Sebetulnya teori itu kan teori mencela manusia. Betul gak? Teori itu mencela apa? Manusia itu keturunan apa? Itu kan dicela gitu ya. Walaupun dianggap teori itu adalah sebuah teori barat gitu. Tapi sebetulnya lagi apa? Lagi menghinakan manusia. Masa manusia mau disebut apa? Keturunan apa? Kera gitu ya. Padahal kita adalah keturunan Nabi Adam yang mulia. Maka manusia itu merupakan makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk lain. Jamaah sekalian, kemudian diangkat lagi Nabi kita ila sama isaniyah, ke langit yang kedua. Kemudian fastabtaha Jibril pun minta agar dibukakan. Faqila man anta? Qala Jibril, saya Jibril. Wa man ma'aka? Saya apa? Bersama Muhammad. Kemudian ketika dibukakan, maka di situ ada dua nabi namanya Yahya dan Isa.
Dan keduanya pun menyambutku dengan kalimat marhaban dan mendoakan saya. Jadi setiap nabi yang ada di langit, setiap rasul ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, mereka mendoakan Rasulullah SAW. Kemudian sampai kepada langit yang ketiga, maka sama diminta apa? Minta dibukakan. Maka di langit yang ketiga itu Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf. Wa idza huwa utiya syatrul husni. Dan aku melihat bagaimana dia memiliki apa? Diberikan syatrul husni. Sebagian ketampanan. Jadi Nabi Yusuf itu hanya sebagian ketampanan dari Nabi Adam. Jadi kalau Nabi Yusuf aja ketika di zamannya banyak wanita yang melihatnya kelepek-kelepek, tuh gak kelepek-kelepek nih. Ini udah jadi bahasa sekarang nih. Jadi banyak wanita yang melihat Nabi Yusuf itu apa? Kelepek-kelepek sampai memutuskan tangannya saking gantengnya. Ini sih bukan manusia nih, ini malaikat saking gantengnya. Bagaimana dengan Nabi Adam alaihissalam? Nabi Adam tuh ganteng dulu. Tapi karena pada waktu Nabi Adam belum banyak wanita, cuman siapa? Cuman Ibu Hawa doang, ya nggak ada lagi saingannya gitu. Dan Ibu Hawa pun cantik disebutkan. Kenapa? Karena dua-duanya pernah menjadi penduduk surga. Nah, kemudian Nabi Yusuf pun mendoakan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan menyambut marhaban. Kemudian dinaikkan lagi ke langit yang keempat. Kemudian di langit yang keempat ini sebetulnya begitu panjang, tapi saya ringkas saja. Maka di sana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Idris. Nabi Idris itu kemudian menyambutnya, dan disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Nabi Idris ini wa rafa'nahu makanan aliyya. Kami tinggikan Nabi Idris ke tempat yang tinggi, yaitu apa? Langit. Kemudian masuk kepada langit selanjutnya lagi, yaitu langit apa? Yang kelima. Maka di sana Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Harun. Kemudian ke langit yang ketujuh, yang keenam, maka di sana bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam dan mendoakan juga. Kemudian masuk lagi ke langit yang ketujuh. Langit apa? Yang ketujuh, maka di sana Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim itu Rasulullah SAW melihat sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Jadi Baitul Ma'mur itu ada di langit yang ketujuh. Kalau di bumi kita ini ada yang namanya Baitullah Ka'bah, maka di atasnya itu Baitul Ma'mur namanya. Nah, kalau di bumi kita Baitullah Ka'bah itu yang bertawaf itu manusia, maka di Baitul Ma'mur itu apa? Para malaikat disebutkan wa idza huwa yadkhuluhu kulla yaumin sab'una alfa malakin thumma la ya'uduna ilaihi. Nabi Ibrahim sedang bersandarkan ke Baitul Ma'mur, dan di Baitul Ma'mur itu maka setiap hari malaikat 70.000 malaikat. Jadi setiap hari 70.000 malaikat itu mengelilinginya. Habis mengelilingi nggak balik lagi, malaikat yang lain lagi 70.000. Jadi yang berkeliling di Baitul Ma'mur itu siapa? Para malaikat. Yang 70.000 dan tidak balik lagi kalau dia keliling situ. Ganti lagi dengan malaikat yang lain terus. Dan setiap apa jumlahnya apa? 70.000. Kemudian sampailah ke Sidratul Muntaha. Dan di sanalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa auhallahu ilayya ma auha. Allah SWT wahyukan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, wa farada alayya fi kulli yaumin wa lailatin khamsina salatan. Dan Allah SWT wajibkan atasku pada setiap hari dan malam 50 sholat pada awalnya. Kemudian setelah itu aku turun. Artinya selesai Mi'raj, turun, dan di perjalanan bertemu dengan Nabi Musa. Ketika melihat Nabi Musa, maka ketika Nabi Musa melihat Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ditanya, ma farada rabbuka ala ummatika. Apa yang
Rabb engkau wajibkan atas umatmu. Kata Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, khamsina salatan fi kulli yaumin wa lailatin. 50 salat dalam setiap hari dan malam. 50 salat pada setiap hari dan malam. Qala. Kemudian kata Nabi Musa, irji ila rabbik. Balik lagi kepada Rabbmu, pas'alhu takhfif, minta diringankan. Fa inna ummataka la tutiku dzalika. Karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu untuk melakukan itu. Wa inni qad balautu bani Israil wa khabartuhum. Dan sungguh aku telah diuji terhadap Bani Israel. Bani Israel itu umat yang kuat sebetulnya. Beda dengan umat Nabi apa? Nabi Muhammad, kalau Bani Israel itu umatnya gede-gede. Bani Israel itu apa? Umatnya apa? Gede-gede. Tapi ketika diuji nggak mampu mereka. Maka Nabi Musa melihat pengalaman dia terhadap umatnya apa yang gede-gede aja, yang kuat-kuat aja nggak mampu, maka dia apa? Minta kepada Rasulullah untuk balik lagi kepada apa? Allah, minta diringankan, takhfif. Bayangkan Bu, minta diringankan. Kalau kita diwajibkan sholat 50 waktu sehari semalam, kira-kira gimana? Jangankan 50 waktu, Ustaz, 5 waktu aja banyak yang tewas. Apalagi yang 50 waktu. Maka Rasulullah SAW, faraja'tu ila rabbi, aku balik lagi kepada Rabbku. Fakultu ya Rabb, khaffif an ummati, ringankan umatku. Fahatta anni khamsan, kemudian dikurangi 5. Ketika dikurangi 5, maka aku balik lagi dan ketemu lagi Nabi Musa, disebutkan di sini. Nabi Musa bertanya, apa yang dilakukan oleh Rabbmu? Qad hatta anni khamsan, udah dikurangin 5. Qala, Nabi Musa ngomong lagi, inna ummataka la tutik, sesungguhnya umatmu enggak mampu. Farji ila rabbika, balik lagi ke Rabbmu. Fas'alhu takhfif li ummatik, minta lagi keringanan. Minta lagi apa? Keringanan sampai 9 kali bolak-balik. Dan disebutkan lagi ketika apa? 5, kata Nabi Musa, irji lagi. Tapi Nabi kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah 9 kali apa? Balik. Ini disebutkan oleh hadis ini. Namun disebutkan di sini, qala ya Muhammad, hiya khamsu salawatin fi kulli yaumin. Ingat, 5 salat pada setiap hari dan malam. Bi kulli salatin ashrun, bagi setiap salat itu 10. Fatilka khamsuna salatan, maka jadilah pahalanya itu 50 salat. Kan satu salat itu 10 pahalanya. Kita 5 kali, berarti apa? 50 salat pahalanya. Walaupun 5 salat, tapi apa pahalanya apa? 50 salat sehari semalam. Kenapa? Karena satu salat itu apa? 1 salat itu apa? 10. Berarti kalau 5 kali apa? 50. Itu apa? Pahala. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis, khamsu salawatin fi kulli yaumin wa lailatin bi kulli salatin ashrun. 5 salat pada setiap hari dan malam, dan setiap salat itu 10. Fatilka khamsuna salatan, maka jadilah pahala 10. Maka disebutkan dalam hadis, wa man hamma bihasanatin falam ya'malha kutiba lahu hasanah. Barang siapa yang ingin melakukan kebaikan tapi dia tidak melakukannya, maka dicatat 1 kebaikan. Fa in amilaha kutibat asran. Barang siapa yang melakukannya kebaikan tersebut, maka dicatat 10. Maka jadilah walaupun sholatnya 5 waktu, tapi pahala sholatnya menjadi apa? 50 waktu. Nah, dari sini ibu-ibu sekalian, ketika melihat itu, maka Nabi Musa apa? Bertanya, apa yang kamu apa? Dapatkan. Sholatnya 5 waktu. Ya, sholat apa? Yang kata Nabi Musa, irji ila rabbik. Balik kepada Rabbmu. Pas'alhu takhfif, minta diringankan. Fa inna ummataka la tutik. Sesungguhnya umatmu enggak mampu. Apa kata Rasulullah? Laqad raja'tu ila rabbi hatta istahyaitu. Sungguh aku udah bolak-balik kepada Rabbku
sampai aku malu bolak-balik lagi. Jadi ini merupakan satu peristiwa yang besar di mana Rasulullah itu memperjuangkan umatnya agar tidak menjadi sebuah beban kewajiban. Sayang kepada umatnya. Bayangkan kalau kita diwajibkan 50 waktu, jangan 50 waktu deh. 40 waktu gimana kira-kira? Atau dikurangi lagi deh 30 waktu gimana itu? Maka 5 waktu. Dan itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad SAW dan cintanya Rasulullah kepada umatnya. Belum suruhkan ya. Kemudian disebutkan lagi dalam hadis ya, di mana hadis tersebut menyatakan bahwa ketika Rasulullah SAW di-Isra dan Mi'rajkan, maka Allah SWT perlihatkan marartu biqaumin lahum azfarun min nuhas. Aku diperlihatkan lewat dengan satu kaum yang kaum itu kuku-kukunya dari nuhas, tembaga. Tahu gak tembaga? Panjang-panjang dari tembaga. Yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum, dan orang-orang ini mereka mencakar-cakar mukanya dan dadanya, dicakar-cakar gitu. Ya. Jadi kukunya pada dari tembaga disebutkan. Jadi Rasulullah diperlihatkan nih di neraka. Man haula'i Jibril, itu siapa itu yang seperti itu, yang mereka punya kuku panjang-panjang dari apa? Nuhas, dari tembaga. Kemudian mereka cakar-cakar muka mereka dan apa? Dada mereka. Haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas. Mereka adalah orang-orang yang makan daging manusia. Bukan kanibal nih. Yang dimaksud dengan daging manusia adalah mereka adalah orang-orang yang suka ghibah. Kenapa? Karena disebutkan dalam ayat Al-Quran, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian kalian menghibah sebagian yang lainnya. Apa ghibah? Menggunjing, menceritakan kejelekan orang lain. Itu namanya ghibah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ayuhibbu ahadukum, apakah kalian suka ayyakula lahma akhihi, untuk memakan daging bangkai saudaranya, maitan. Jadi apa? Daging bangkai saudaranya. Fakarihtumu, pasti kalian tidak akan mau. Pasti kita nggak mau makan daging bangkai saudara kita. Nah, orang yang riba itu diibaratkan seperti orang yang makan daging bangkai saudaranya. Dan nanti di akhirat mereka akan mencakar muka mereka dan dada mereka dengan kuku-kuku yang dibuat oleh Allah SWT dari tembaga. Panas itu. Kenapa? Haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas. Jadi bukan kanibal nih maksudnya. Jadi apa? Mereka adalah orang-orang yang makan daging manusia. Maksudnya apa? Suka ghibah, suka menggunjing. Ini kan kadang-kadang emang nikmat banget sih ya. Ceritain kejelekan orang nikmat deh. Bu, gimana bu? Gimana? Tapi itulah menggibah. Jadi jangan sampai ada istilah peribahasa zaman kita sekolah itu apa? Gajah di pelupuk mata nggak nampak, tapi semut di seberang lautan kelihatan. Jadi semut yang jauh kelihatan, tapi gajah di depan mata kita nggak kelihatan. Artinya apa? Kita nggak tahu kejelekan kita nggak berasa. Kita punya kejelekan, kita punya apa? Kekurangan, nggak. Tapi kekurangan orang diponten dulu. Tahu aja gitu kan? Si anu. Oh iya tuh ibu itu si anu tuh. Wah, udah aja. Pokoknya udah apa? Udah anu deh gitu. Kemudian wa yaqauna fi a'radihim, dan dengan dia ghibah tersebut mereka menjatuhkan kemuliaan. Jadi kita nggak boleh menjatuhkan harkat martabat orang depan orang lain. Menjatuhkan apa? Harkat kemuliaan orang nggak boleh. Jadi kita nggak boleh apa? Menjatuhkan kehormatan orang di tengah-tengah manusia.
baik ada orangnya maupun tidak ada orangnya. Bayangkan. Jadi Islam itu mengajarkan kepada kita untuk menjaga kehormatan orang lain, menjaga harkat dan martabat orang lain. Nggak boleh kita menjatuhkan kedudukan orang, biar dia jatuh, biar orang lain nggak suka sama dia, nggak boleh. Dan itu ya sama kan gitu kan, kadang-kadang apalagi kalau udah musim kampanye, oh udah kita menjatuh-jatuhan itu, nggak boleh sebetulnya. Ya, maka yang terbaik adalah diam. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi inilah satu peristiwa yang disebutkan, walaupun ada juga yang mengatakan dalam beberapa riwayat ketika Rasulullah berjalan maka dipanggil. Ya. Dipanggil, Rasulullah tidak nyaut. Ternyata yang memanggil itu seorang wanita yang udah tua tapi dandanannya bahenol juga. Cantik apa? Kata Jibril, untung kamu enggak nengok. Kalau nengok itulah dunia. Dunia yang sudah tua didandanin. Jadi itu bayangan bentukan dunia yang sudah tua didandanin. Nah, artinya apa? Wanita yang sangat tua itu dandanannya luar biasa tuh, dan itulah dunia. Sehingga apa? Kalau kamu nengok nanti umatmu senang dengan dunia. Jadi banyak sekali apa? Hal-hal yang disebutkan di dalam peristiwa ini. Nah, oleh karena itulah intinya bahwa peristiwa Islam dan Mi'raj itu adalah peristiwa yang sangat dahsyat. Ya. Maka Rasulullah SAW pun mendapatkan kewajiban yang sangat luar biasa, yaitu kewajiban untuk dirinya dan umatnya dengan melaksanakan sholat yang 5 waktu, yang tadinya 50 waktu. Ibu bapak hadirin sekalian rahimakumullah. Kalau kewajiban-kewajiban lain Allah Subhanahu wa taala wajibkan kadangkala di Mekah, kadangkala di Madinah. Tentang kewajiban puasa di Madinah. Tapi ketika kewajiban sholat langsung Allah Subhanahu wa taala panggil dengan melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Bukan di Mekah, bukan di Madinah. Untuk menandakan apa? Betapa tingginya kedudukan ibadah sholat. Karena tingginya ibadah sholat maka pahalanya pun besar. Sehingga jangan sampai berani ada orang yang ngaku Islam tapi berani meninggalkan sholat yang 5 waktu. Ada orang yang sholatnya itu cuma sekedar dicecer, yang dicecer itu maghrib doang tuh, maghrib aja. Ya. Tapi subuhnya nggak kelihatan rupanya. Ada yang sholatnya cuma zohor doang gitu. Ada yang zohor, asar, maghrib, isya. Subuhnya nggak kelihatan gitu. Padahal 5 waktu. Jadi jangan dikurangi dari 5 waktu. Itu kita sudah dikurangin banyak. Masa iya 5 waktu tidak mampu gitu kan. Zohor, asar, kan kadang-kadang zohor kesibukan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh kesiangan. Tidak ada aja, makanya ada lagunya itu. Zohor kesibukan, asar di perjalanan. Enak banget. Iya, inti disindir ambil lagu itu. Bukan hanya sekedar dilaguin aja, tapi disindir ambil lagu tersebut. Giliran disuruh sholat Zohor tuh udah lagi sibuk nih, macam-macam lah. Tuh Zohor tuh asar tuh. Wah, lagu perjalanan macet. Tuh udah maghrib, capek banget baru pulang kerja. Tuh isya tiduran. Subuh kesiangan. Ada aja itu. Itu sholat. Tapi kalau giliran arisan, tapi bukan di sini nih. Arisan di sana, iya ntar nih. Ya, arisan ntar kita datang deh. Oh datang, belum dimulain, udah datang duluan sana. Itu kalau arisan. Kalau ada acara yang lainnya. Tapi kalau giliran sholat, ada aja alasannya. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Sholat ini merupakan ibadah yang paling utama di antara ibadah-ibadah yang lain. Jadi sholat itu merupakan ibadah yang dalilnya mana? Dalilnya ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah ayul amal afdol. Ya Rasulullah amal apa yang paling utama?
Al-imanu billah, beriman kepada Allah. Summa ayyun, kemudian apa lagi? As-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Amalan yang paling utama yang hubungannya kepada Allah, amalan yang utama yang hubungannya terhadap hati adalah al-iman. Jadi amalan iman adalah amalan hati. Jadi amalan hati itu yang paling utama iman. Kan amalan hati banyak kan, ada tawakal, takwa. Tapi yang paling utama iman. Amalan yang anggota, yang kelihatan, itu adalah sholat yang paling utama. Kemudian sholat juga merupakan ibadah yang nanti di akhirat akan dihisab pertama sekali sebelum ibadah-ibadah lain. Awwalu ma yuhasabu 'abdun yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama sekali nanti akan dihisab pada hari kiamat ada tentang sholatnya. Kemudian sholat itu merupakan perbedaan antara orang kafir dengan orang mukmin. Al-ahdu bainana wa baina syirki wal kufri as-shalah. Perbedaan kita dan orang-orang kafir, orang-orang musyrik sholat. Kalau orang mukmin sholat. Kalau orang kafir sholat enggak? Enggak. Dan banyak lagi perbedaannya karena udah waktu syuruk, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahma wal 'amala wat tamassuka bima usida ilaina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liman syaikhina wa liman lahu haqqun 'alaina wa lil hadirin wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin bi rahmatika arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalkum taqabbal ya karim. Semoga dengan kita mempelajari tentang Isra Mi'raj maka kita bisa menjaga salat kita, betapa besarnya salat yang diberikan oleh Allah SWT pahalanya dan betapa besarnya dosa orang yang meninggalkan salat. Dan mudah-mudahan nanti di akhirat dengan hisab salat kita Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan sehingga kita bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah yang kita lakukan berupa salat kita. Kita tutup subhanalhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.